Alhamdulillah Rabbil alamin Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga kita bisa menundukkan hati, jiwa dan raga kita untuk taat kepadanya, memenuhi panggilannya di siang hari yang sangat berbahagia. Hadirin yang berbahagia, syukur kita yang kedua karena Allah telah melimpahkan nikmat yang terbesar bagi kita, nikmat hidup, nikmat sempat, nikmat taubat, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau dalam setiap hidup kita senantiasa bersemangat untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita bisa berharap untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan semenjak kita masih di dunia sampai nanti di akhirat dengan berbekal takwa. Hadirin yang berbahagia, mengamati perkembangan akhir-akhir ini kita prihatin, bahkan juga mungkin harus menahan emosi, menahan gejolak yang tidak bisa kita kendalikan. Kita melihat seolah-olah para pemimpin kita ini kehilangan arah, seolah-olah kehilangan teladan siapa yang harus ia contoh di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kalau pada bulan yang lalu kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya bisa kita kembali kepada mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah di dalam memimpin umatnya. Sehingga kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 dan ke-129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah memimpin umatnya dinyatakan oleh Allah sungguh
telah datang kepadamu seorang rasul pemimpin bagimu yang berasal dari golonganmu sendiri, yang dia dalam memimpin azizun alaihi ma'anitum, sangat berat dia merasakan penderitaan siapa yang ia pimpin. Ini sifat yang pertama. Rasulullah begitu berat merasakan penderitaan kita sebagai umatnya. Kalau sifat ini dicontoh oleh para pemimpin kita, mungkin tidak akan ada huru-hara yang akhir-akhir ini kita saksikan bersama. Di saat rakyat daya belinya menurun, lowongan kerja sangat sulit, mencari rezeki juga tidak mudah, para pemimpin kita bahkan membuat aturan yang menaikkan gajinya sendiri, bahkan tidak tanggung-tanggung, sehingga ada kecemburuan dalam masyarakat, sehingga terjadi demo. Bahkan ketika terjadi penjarahan, ada seorang pemimpin kita yang jam tangannya aja bernilai 11 miliar. Dan pemimpin itu hidup di komplek yang kompleknya itu miskin, di Tanjung Perak, Tanjung Priok ya. Seolah-olah pemimpin kita itu tidak memikirkan penderitaan rakyatnya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Yang ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, betapa berat Rasulullah merasakan penderitaan kita, sehingga Rasulullah itu tidak akan bahagia sebelum umatnya ini bahagia. Yang kedua, harisun alaikum, dan dia sangat ingin kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi keinginan Rasulullah itu ingin menyelamatkan umatnya, tidak hanya di dunia sampai di akhirat kelak. Sehingga kelak tidak ada yang memberi syafaat ketika yaumul akhir kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika akhir hayatnya, Rasulullah itu belum bisa tersenyum ketika sholat umatnya itu belum baik. Sehingga ketika dipimpin oleh Abu Bakar, umatnya sudah baik. Ketika itu menjelang azan, baru Rasulullah bisa tersenyum. Kemudian dua pesan yang sangat terkenal sebelum Rasulullah wafat, ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Sehingga seolah-olah keinginannya untuk membuat umatnya selamat di dunia dan akhirat itu menjadi pokok tujuan hidupnya. Ini sifat yang kedua bagi seorang pemimpin. Kalau kita melihat anak-anak kita misalkan tidak bahagia, kemudian kita juga merasakannya, itu berarti kita pemimpin yang baik. Karena setiap kita itu adalah pemimpin. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau anak-anak kita itu tidak mendapatkan pekerjaan, apakah kita susah? Kalau anak-anak kita ini tidak sholat, apakah kita susah? Kalau kita melihat anak-anak kita sukses, memiliki pekerjaan yang bagus, gajinya banyak, tetapi tidak sholat, kita justru bangga. Ini bukan pemimpin yang baik. Sebaliknya, kalau anak kita sholatnya rajin tapi nganggur, tidak bekerja, kita juga harus lebih prihatin. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah sangat ingin umat yang dipimpinnya itu bahagia di dunia dan di akhirat. Harisun alaikum, sifat kepemimpinan Rasul yang kedua. Dia sangat ingin yang dipimpinnya itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat para pemimpin kita sekarang, seolah-olah itu mereka ingin rakyatnya itu selalu menderita. Tidak ada pajak, dikasih pajak. Tadinya tidak ada aturan ganjil genap, ada aturan ganjil genap. Seolah-olah yang enak itu pejabat, rakyat harus susah. Sehingga di negara kita terkena semboyan,
Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Apakah ini minta pemimpin? Bukan. Rasulullah sangat ingin umatnya itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika ini dicontoh oleh para pemimpin kita, saya yakin para pemimpin kita itu akan sangat bermanfaat, memajukan rakyatnya, menggembirakan. Ibarat seorang pemimpin, maka dalam satu rumah itu, gedung yang megah itu tidak akan aman jika gentengnya tidak baik. Maka seorang pemimpin itu ibarat genteng bagi bangunan. Kalau dia kena panas, dia yang duluan. Kalau di dalamnya dingin, sejuk, maka dia terakhir yang merasakannya. Memang untuk memilih pemimpin sama sulitnya dengan ketika kita mengolah genteng. Harus memilih tanah yang benar-benar liat, tidak mudah rapuh dan tidak mudah lembek. Ketika tanah sudah dipilih, harus dipres dengan tekanan keadaan. Kalau dalam masalah yang sebenarnya, bukan hanya dipres, harus dijemur di terik matahari, di panasnya permasalahan umat, gejolak bangsa yang penuh dengan permasalahan. Bukan hanya dijemur saja, tetapi masih perlu dibakar. Dibakar dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh keluhan masyarakat ini. Ketika sudah jadi genteng, barulah dia bisa berfungsi dengan baik. Kalau para pemimpin kita itu seperti ini, kalau dia merasakan kebaikan, dia terakhir yang merasakan. Kalau dia merasakan penderitaan, dia yang pertama merasakan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin senantiasa berkasih sayang. Kepemimpinan Rasulullah senantiasa berdasarkan kasih sayang. Meskipun tidak diterima dengan baik oleh umatnya, tapi tidak pernah Nabi itu mengemukakan emosinya. Bahkan ketika berdakwah di Taif, dilempari batu, tapi dibalas dengan doa. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri minimal, atau kita pemimpin keluarga, atau kita pemimpin suatu lembaga, pemimpin suatu instansi, maka ketika kita menjadi pemimpin kemudian bersikap, pertama, kita ini sangat berat merasakan penderitaan siapa yang kita pimpin, maka kita akan mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya dalam negara ini. Yang kedua, kita sangat menginginkan yang kita pimpin ini selamat, berbahagia, tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalau sifat ini ada pada diri kita, insya Allah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita memimpin berdasarkan kasih sayang. Insya Allah kasih sayang ini akan menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Semoga kita sebagai pemimpin dan orang-orang yang menjadi pemimpin kita senantiasa diberi karunia Allah, petunjuk Allah, sehingga bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.